Kau mendamba persaudaraan sejati, namun pengkhianatan kakakmu justru melemparmu ke neraka apokaliptik yang sangat kejam. Di penjara kematian paling mengerikan ini, dunia tak tahu kau membawa rahasia yang melampaui nalar manusia. Tanpa sengaja, darah leluhur iblis mengalir di nadimu. Kau bangkit sebagai sosok Awakenet yang tak terhentikan. Legenda naga iblis dan harimau jahat dimulai. Akulah sang raja saat kegelapan menyelimuti segalanya malam ini. Di bawah kawalan 5 penjaga, kau melangkah tenang. Puluhan pemuda tunduk menyambut kehadiranmu di sel penjara. Kakak macan, teriak mereka serempak. Itulah julukanmu, sang macan putih kecil yang sangat disegani semua orang. 15 hari lalu, yang gila mengincar wilayah kekuasaan bosmu. Konflik berdarah ini memicu badai besar, namun, bos pengecutmu malah kabur dan membiarkanmu membereskan semua kekacauan maut sendirian di garis depan. Demi kehormatan, kau menghabisi yang gila seorang diri. Sayangnya, kesetiaanmu justru dibalas dengan pengkhianatan yang pahit. Saat kembali, hal pertama yang dilakukan si pengecut itu adalah mengorbankanmu demi keselamatan nyawanya sendiri. Kau diserahkan ke pihak musuh untuk meredam amarah pengikut yang gila, tepat di sarang para monster. Di dalam sini, pengikut yang gila mendominasi. Badai darah dan teror mengerikan kini sudah di depan mata. Bawa tahanan baru ini, teriak penjaga. Seorang pria berjenggot dengan senyum licik perlahan mendekat ke arahmu. Mengenakan mantel kuning kusam, dialah penguasa di penjara apokaliptik ini. Aturan di sini sangatlah liar dan brutal. Minimnya staf membuat narapidana harus mengatur sesama mereka. Kau mendongak dengan tatapan mata yang sangat tajam. Niat membunuh terpancar dari matamu. Anak ini akan dieksekusi tanggal 1 bulan depan, ujar penjaga itu dingin. Jangan biarkan dia berulah, tapi pastikan tak ada yang berani menyentuhnya. Sang penjaga memberi peringatan keras. Si penjaga pergi setelah menyulut rokok. Sekarang, kau berhadapan dengan Lao Yang, penguasa jalanan yang sebenarnya. Lao yang merogoh sakunya dan melinting tembakau perlahan. Asap mengepul, menciptakan suasana yang semakin mencekam dan tegang. Salju menempel di bulu matamu, namun sorot matamu menembus kegelapan dengan aura membunuh yang sangat pekat. Aura maut menyelimutimu. Kaulah yang menghabisi yang gila, kan? Tanya Lao yang dengan nada yang sangat mengancam. Dia meludah dengan tatapan sedingin es. Bukannya takut, kau malah tersenyum tipis penuh tantangan yang provokatif. Kau ingin membela saudaramu, tanyamu. Ternyata, yang gila adalah adik kandung dari penguasa penjara yang kejam ini. Seorang pemuda mendekat saat penjaga menutup pintu besi, membiarkan hukum rimba berlaku di dalam lapangan ini. Pintu terkunci rapat. Para pengikut setiamu langsung membentuk barisan untuk melindungimu dari serangan yang akan datang. Hampir semua petarung di sini adalah kron yang gila, bisik seorang pemuda kurus yang terlihat sangat khawatir. Kau mengangkat borgolmu dengan tenang. Pak Tua, apa kau masih sanggup memegang pisau? Tantangmu sambil tertawa. Alis Lao yang bertaut kesal. Sebagai penguasa sel, dia belum pernah melihat tahanan yang seberani dirimu. Kesombonganmu luar biasa, bocah. Geramnya. Di sini, seekor naga harus melingkar dan harimau harus bersujud padaku. Lao yang menekan jarinya ke dadamu. Niat membunuh yang sangat jelas terpancar dari setiap gerakannya. Bayar 200.000 dan bersujudlah 3 kali di depan semua orang, tuntutnya dengan nada sangat mutlak. Hanya dengan begitu, kau bisa hidup sampai hari eksekusimu nanti. Lao yang merasa sangat yakin akan kemenangannya. Para bos lain tertawa mengejek, menanti kehancuranmu. Aku tidak punya uang, jawabmu dengan nada sangat santai. Kau justru merampas rokok dari mulut Lao Yang. Kenapa kau tidak coba menyentuhku saja sekarang, Pak Tua? Ribuan orang mati setiap tahun di kota ini. Keluargamu mungkin akan jadi korban berikutnya, ancammu sangat dingin. Lao yang tersentak kaget. Dia tak menyangka bahwa kau akan bereaksi sekeras dan seberani ini. Kau berani mengancamku, bentaknya. Aku jamin, kau tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari di sini. Aku di dalam, tapi orang-orangku masih di luar, tantangmu. Bunuhlah aku jika kau memang punya nyali. Kau melangkah pergi dengan aura dominan. Tatapan matamu yang haus darah membuat Lao yang merasa tidak nyaman. Meskipun kau baru, keberanianmu yang tanpa pikir panjang ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh siapapun. Kau dan pengikutmu adalah generasi baru yang paling nekat dan berbahaya dari keluarga Bain yang legendaris. Minggir, perintahmu pada preman besar. Dia berdiri menantang, mencoba mengintimidasi dengan ukuran tubuhnya yang raksasa. Kau mundur selangkah untuk memberi ruang. Tiba-tiba, salah satu pengikutmu bergerak secepat kilat tanpa suara. Dia menghunus sikat gigi yang telah diasah tajam dan langsung menghujamkannya ke perut musuh secara telak. Pertempuran berdarah pun pecah. Para pengikut Lao Yang dan anak buahmu kini saling hantam demi nyawa. Serentak, para saudara mengeluarkan berbagai senjata rahasia. Dunia lama sudah berakhir, Pak Tua. Senioritas bukan jaminan reputasi. Tiap hari, 1 nyawa kukirim ke penjara maut. Jika aku memburumu tiap saat, sanggupkah kau lolos? Kau membuang puntung rokok penuh hinaan? Meski tubuh mereka kurus kering,
binar haus darah di mata mereka tak bisa dipalsukan. Juju belum mati. Mau bertaruh nyawa? Ingatlah keluargamu yang menunggu di rumah, Pak Tua. Percayalah, besok kau akan memesan peti mati sendiri. Menghadapi puluhan orang, kau tak gentar sedikit pun. Sebaliknya, darahmu justru bergejolak. Sementara itu, Lao yang berencana memojokkan sang macan putih kecil ini. Di dunia kiamat tanpa senjata ini, obat-obatan jauh lebih berharga daripada emas manapun. Luka di penjara berarti vonis mati. Tatapan Lao yang mendingin saat situasi sang macan kian kritis. Dia menikam siapapun di hadapannya. Anak buah Lao yang bersiap menuntut balas dendam yang membara. Siapa pelakunya? 10 sipir membubarkan kerumunan, dipimpin oleh kepala sipir yang sangat berpengaruh. Pria tua buncit dengan senjata di pinggang muncul. Nyali Lao yang menciut saat melihat sosok itu. Dia tampak ketakutan. Hukum rimba di mana tahanan menguasai tahanan adalah aturan mutlak di sini. Aturan tak tertulis itu dilanggar Juju secara terang-terangan. Aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Juju menunjuk dada Lao Yang dengan tajam. Atau kau saja yang jadi kepala penjara sekalian? Setangguh apapun Lao Yang, dia hanyalah narapidana. Melawan sipir sama saja dengan menggali liang lahat sendiri. Dia menyeringai licik kepadamu. Jika kau tidak mati dalam 3 hari, kita akan bicara lagi. Akan kuingat namamu. Kau menatap Lao Yang dengan diam, memancarkan aura predator yang haus darah. Jangan kecewakan aku, Pak Tua. Setelah Lao Yang pergi, Juju akhirnya bisa bernapas lega sejenak. Sudah kukatakan jangan cari gara-gara. Kau menatap Juju, dengan penuh rasa terima kasih sebagai sahabat. Mereka tak akan berhenti di sini, bisik Juju. Kau hanya melambai santai, seolah segalanya sudah terkendali. Seorang bawahan menyampirkan jaket di bahumu. Kau melangkahi tubuh lawan yang tumbang menuju sel barumu. Penjara ini terbagi dalam faksi-faksi kecil. Markas saudara-saudaramu berada di lokasi paling strategis di gedung ini. Lantai 2, satu-satunya tempat yang tersentuh cahaya matahari, simbol kekuasaan tertinggi di neraka yang dingin ini bukti kekuatan mutlak kelompokmu. Namun, suasana mendadak tegang saat anak buahmu saling lirik gelisah. Setelah ragu, mereka akhirnya melapor. Kemarin, Xiao Jun datang membawa kabar buruk dari luar sana. Lao 11 memfitnahmu mencuri uang organisasi. Saudara yang tak terima langsung bergerak untuk menuntut keadilan. Tapi Lao 11 berkhianat. Darah tumpah, Xiao Jun tak berdaya, bahkan Juju pun ikut terluka parah. Suasana mencekam saat mereka menatapmu penuh ketakutan. Mereka menjebakmu di sini hanya untuk satu tujuan, menghancurkan seluruh faksi dan saudaramu. Lao 11 takut akan pembalasanmu yang mengerikan dan tanpa ampun. Bagaimana kondisi si tua Yang? Kau bangkit berdiri. Amarahmu kini membara untuk segera menuntut balas. Bertahan hidup adalah kunci utama. Lao 11 sengaja membuangmu ke penjara maut sebagai pion pengalih. Habisi semua ancaman di sini. Mereka sudah bertaruh bahwa kau akan mati dalam waktu 3 hari. Pak Tua Yong, penguasa lantai 5 dengan 40 anak buah. Tapi musuhmu bukan hanya dia. Seluruh petinggi penjara menginginkan kepalamu. Saudara-saudaramu menatapmu dengan rasa cemas yang mendalam. Sebuah seringai tipis muncul. Kalau begitu, aku akan menghabisi mereka yang ketakutan terlebih dahulu. Inilah kejamnya zaman es baru. Tidur di atas ranjang besi di tengah suhu yang membekukan, di bawah minus 10 derajat, lengah sedikit berarti mati membeku. Yang berjuang bertahan hingga fajar tiba. Saat suhu sedikit menghangat, dia terlelap dalam ilusi sedang memeluk kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Saat hendak sarapan, sebuah suara berat berbisik di telinga Yang. Sosok misterius tiba-tiba menduduki ranjangnya. Yang tersentak bangun. Matanya membelalak kaget melihatmu sudah berada tepat di hadapannya. Di sini, narapidana menguasai sesama. Hukum rimba adalah satu-satunya kebenaran yang berlaku di penjara ini. Itulah alasan mengapa yang memegang semua kunci sel di lantai 5. Dia adalah sipir bayangan. Saat ini, anak buah yang masih terkurung rapat. Tak ada yang bisa menolongnya dari jangkauanmu. Mengenakan mantel tebal, kau menggenggam sikat gigi tajam. Tatapanmu menusuk dingin, menyongsong ajal bagi Yang. Lao yang menatap ngeri ke arah para anak buahnya. Tanpa peringatan, 5 orang itu sudah terkepung dalam kondisi tak berdaya. Mereka berlutut gemetar di lantai yang dingin. Masing-masing merasakan tajamnya senjata yang menempel erat di leher mereka. Aku benci diawasi orang lain. Karena kalian nekat mencari gara-gara, jangan salahkan aku jika nyawa kalian melayang hari ini. Tatapanmu tertuju pada tawanan berambut panjang di pelukan Lao Yang. Sosok itu gemetar ketakutan dan bersembunyi di balik selimut. Dengan sisa ketenangan, Lao Yang bertanya penuh ketakutan, "Apa maumu? Kau sudah terlalu lama mendekam di balik jeruji ini. Kau pikir bisa mempermainkanku? Hari ini, akan kupastikan bahkan hantu sekalipun tidak akan berani mengusik ketenanganku lagi. Di penjara, hanya hukum rimba yang berlaku. Jika tak ingin mati konyol, kau harus menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Tunjukkan kekuatanmu." Dengan wajah gelap penuh dendam,
Lao yang mulai merogoh sesuatu dari balik selimut tebalnya. Tanpa ragu, kau menusukkan sikat gigi tajam itu tepat ke telapak tangan Lao Yang. Dia mengerang tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Dia berusaha keras menahan suaranya demi harga diri di depan sang junior. Bagaimana bisa bajingan sepertimu masuk ke sini? Darah mulai membasahi selimut menjadi merah pekat. Lupakan masa lalu kita, karena kesetiaan di kelompok ini hanyalah omong kosong. Nada bicara Lao yang tiba-tiba melunak karena ketakutan. Saudaraku, tak ada kawan tanpa lawan. Aku hanya tidak ingin mati. Bos besar menjanjikan imbalan yang menggiurkan. Bukan hanya aku, semua penguasa di penjara ini mengincar kepalamu demi uang itu. Mereka semua haus akan darahmu. Tatapanmu seketika membeku. Aku sudah mempertaruhkan nyawa, tapi ini balasan yang kuterima. Setelah pengkhianatan ini, aku harus keluar. Kau benar-benar membuat posisiku menjadi sulit sekarang, Lao Yang. Dengan wajah penuh keputusasaan, dia mulai meracau gemetar. Harusnya aku sudah bebas sejak lama, bukan membusuk di tempat dingin ini. Siapa lagi yang menginginkan nyawaku? Tanyamu, dengan senyum pahit yang menyimpan kedinginan luar biasa di baliknya. Lao Yang terdiam. Dia tahu aturan main di sini, berkhianat hanya akan membuat nasibnya jauh lebih tragis dari ini. Kau mengangguk pelan. Baiklah, aku menghargai prinsipmu di dunia hitam ini. Aku tidak akan memaksamu bicara. Tapi aku juga punya aturan sendiri. Kau membuang puntung rokokmu dan melirik tajam ke arah sudut sel yang gelap. Isyaratmu dimengerti. Kau mencengkeram anak buah Lao Yang berlutut itu seperti seekor ayam yang siap disembelih. Sikat gigi di tanganmu telah berubah menjadi belati maut. Tanpa belas kasihan, kau menghujamkannya tepat ke leher lawanmu. Hanya dalam 10 detik, 5 nyawa melayang. Bau anyir darah seketika memenuhi seisi ruangan, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pembantaian ini adalah pesan. Kau harus menunjukkan taringmu agar seluruh narapidana di lantai 5 bergetar karena ketakutan. Bagaimana? Apa kau sudah yakin? Lao yang menatapmu penuh amarah, sementara maut mengintai tepat di belakang punggungnya. Sebuah pipa bambu tajam tertancap di pahanya. Bosku sedang bicara, tunjukkan rasa hormatmu jika masih ingin bernapas. Lao yang benar-benar terguncang. Kekejamanmu jauh melampaui dugaannya. Siapa sangka kau seberani ini di tengah situasi genting. Setelah aksi gila itu, namamu menjadi legenda. Seluruh penghuni lantai 5 kini bungkam, tak berani menatap matamu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Lao yang merintih kesakitan sambil memohon ampun saat kau bangkit dengan senyum meremehkan. Bos lain takkan tinggal dia melihat kegilaanmu. Lao yang mencoba menggertakmu di tengah nafasnya yang tersengal-sengal. Aku tahu cara bertahan hidup di tempat ini. Satu-satunya cara adalah dengan menjadi sosok yang paling ditakuti. Pergilah dengan tenang. Setelah berucap demikian, kau melangkah mundur, membiarkan kegelapan menyelesaikan tugasnya yang tersisa. Kepala Lao yang ditutupi kain, dan seketika para pemuda beringas menerjangnya dengan berbagai senjata tajam secara membabi buta. Kau tak bisa membunuhku. Aku orangnya Tuan Li. Teriakannya sia-sia. Bagimu, kepalanya hanyalah trofi peringatan bagi yang lain. Kau menyalakan 3 batang rokok sebagai penghormatan terakhir. Eksekusi ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang berkhianat. Selamat jalan, Lao Yang. Matanya terbelalak tak percaya saat nyawanya perlahan meredup di atas selimut yang bersimbah darah. Hingga nafas terakhirnya, dia tak menyangka kau seberani itu. Tuan Li pasti akan membalaskan dendamku padamu. Seluruh penjara ini ada di genggamannya. Kau tamat. Namun tiba-tiba kabar datang. Harga kepalamu naik jadi 300.000. Kembali ke sel, seorang anak buah memberi laporan penting. 300.000, di dunia yang hancur ini, nilai itu sangat fantastis. 3.000 yuan saja sudah bisa membeli segalanya. Bayangkan, gaji orang biasa saja hanya beberapa ratus yuan per bulan. 300.000 yuan adalah tiket emas untuk mengubah kasta sosial secara instan bagi siapapun yang mendapatkannya. Bagi para kriminal haus darah di sini, uang sebanyak itu bisa menjamin kemewahan keluarga mereka di luar sana. Si tua ke-11 benar-benar ketakutan kau akan bertahan hidup. Dia bahkan tak sabar menunggumu mati sebelum hari eksekusinya. Kabar buruk menyusul. Tuan Li telah mendeklarasikan perang terbuka. Dia bersumpah akan menghabisimu tepat pada hari ini juga. Seluruh gembong penjara telah mengerahkan pasukan untuk mengepungmu. Si botak masuk ke sel dengan wajah penuh semangat mengerikan. Dia bahkan sulit bicara. Tuan Li adalah legenda abadi di penjara ini, bahkan kepala sipir pun tunduk padanya. Anak buahnya gemetar ketakutan saat suara langkah kaki berat mulai bergema dari arah lantai bawah. Saat kau melihat ke bawah, ratusan narapidana bersenjata telah mengepung lapangan bak lautan manusia yang haus darah. Para penjaga entah menghilang kemana. Kekacauan besar akan segera meledak. Keluarlah, dasar pembawa sial. Kalian mau perang? Teriakan amarah pecah dari rekan-rekanmu, namun koridor luar sudah sesak oleh kepungan musuh. Teman-temanku terdesak masuk ke ruangan. Para jawara dari setiap lantai telah datang untuk mengepung tempat ini. Pria di depan memakai jubah bersih, tangannya tersembunyi di lengan baju, menatapmu dingin dari balik jeruji besi. Bocah,
Kau baru saja mengusik sarang tawon. Pria itu mencibir dengan nada meremehkan begitu kau masuk. Kau menyentuh Fioyang dan melanggar hukum rimba. Kau sudah melakukan kesalahan fatal. Aku tak mengincar Fioyang. Lepaskan aku. Aku toh sudah mati, jadi jangan paksa aku untuk membantai kalian semua di sini. Berikan kami kesempatan untuk hidup. Sebelum kau menyentuh Fioyang tua, seharusnya kau mencari tahu siapa kami. Kami semua adalah pengikut Tuan Li. Pria itu melirikmu tajam. Aku tidak peduli siapa tuan besarmu itu. Mau anak muda atau binatang sekalipun, jika berani menyentuhku, bersiaplah menghadapi pembalasan berdarah dariku. Kau merampas rokok dari mulut pria itu dan mengisapnya dalam. Bulan depan aku dieksekusi, jadi jangan main-main. Kau berbalik dan menyambar pisau tua berkarat dari tangan rekanmu dengan tatapan yang sangat haus darah. Belati tumpul kini ada di genggamanmu. Meski mereka ribuan, pintu sel ini hanya muat untuk satu orang. Jika mereka benar-benar ingin masuk, mereka harus siap melangkahi tumpukan mayat terlebih dahulu. Pemimpin lawan paham maksudmu. Ketegangan memuncak hingga suara batuk memecah kesunyian di ujung lorong yang gelap. Hari ini, nyawamu takkan selamat. Pemimpin itu mundur perlahan, memberi aba-aba pada pasukannya untuk segera menyerbu. Kerumunan pria beringas mulai merangsek maju ke kamarmu. Bantai dia. Teriak seseorang dari tengah kegelapan lorong. Narapidana menyerbu bagai monster kelaparan. Kau berdiri tanpa rasa takut, menggenggam belati dengan posisi terbalik. Pengalaman bertarung di jalanan selama bertahun-tahun membuatmu tahu persis di mana harus menghantam titik vital lawan. Satu tusukan tepat di leher musuh. Kau bergerak efisien demi memberikan kerusakan maksimal dengan sedikit tenaga. Kau menjadikan tubuh musuh sebagai perisai. Belatimu menari lincah, menghabisi siapapun yang berani mendekat padamu. Mundur semua! Si pemimpin menendang mayat yang kau pegang, memerintahkan anak buahnya untuk kembali menerjangmu. Rekan-rekanmu di dalam ruangan tak tinggal diam. Mereka mengayunkan senjata, mencoba memukul mundur ombak manusia itu, namun jumlah mereka terlalu banyak. Hampir seluruh narapidana di pavilion ini telah datang untuk menghabisimu. Kekejamanmu sempat menahan mereka, tapi perlahan kelompokmu mulai kewalahan karena kalah jumlah orang yang sangat jauh. 10 menit berlalu, dan hanya kau yang masih berdiri tegak di tengah rekan-rekanmu yang sudah bergelimpangan. Melihatmu bersimbah darah, si pemimpin tak berani mendekat. Aku menyesal menerima imbalan kecil untuk kekacauan ini. Hanya 300.000 untuk kerugian sebesar ini. Si pemimpin meludah, menatapmu dengan kebencian sekaligus rasa hormat. Pantas saja bosmu ingin kau mati dengan kejam. Kau monster. Siapa namamu, bocah? Dengan puluhan luka tusuk di tubuh, kau bersandar pada ranjang besi yang terbalik. Si pemimpin, Nusan, tersenyum. Aku Nusan, penguasa lantai 1, saudaramu di luar sana pun pasti akan bernasib sama tragisnya denganmu. Nusan menepuk bahumu pelan. Meski musuh, terlihat jelas bahwa Nusan sangat mengagumi keberanian dan kekuatanmu. Jaga dirimu di neraka, kawan. Terima kasih untuk 300.000-nya. Nusan berbalik dan pergi begitu saja. 10 anak buah Nusan, kini mengepungmu perlahan. Saat itu, kau benar-benar sudah sekarat dan tertutup darah. Kau masih berdiri tegak di dalam sel, dikelilingi oleh para predator yang masih haus akan nyawamu. Tak ada yang berani menyerang duluan. Mereka semua gentar melihat aura kematian yang terpancar kuat darimu. Kau tersenyum sinis. Mati di tangan sampah seperti kalian, itu sungguh akan menjadi hal yang sangat memuakan. Aku tidak butuh bantuan kalian. Kau mengangkat pisau tumpul itu untuk segera menggorok lehermu sendiri. Tiba-tiba, suara gaduh di pintu menghentikanmu. Tuan Li, bagaimana Anda bisa sampai di tempat kotor ini? Nusan segera melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu pria misterius itu. Anak buah di ruangan segera menyingkir. Kerumunan terbelah memberikan jalan. Di sana berdirilah seorang pria parubaya berkacamata dengan penampilan yang sangat elegan. Seorang pria berjas rapi di dalam penjara yang kumuh. Pemandangan yang sangat langka dan penuh misteri. Sosoknya bersih berkulit pucat, namun rasa segan narapidana lain membuktikan otoritas tingginya. Sang penguasa penjara mendekat, saat kau duduk santai menatap mayat dengan penuh rasa penasaran. Namaku Li, aku pun tawanan di sini, ucapnya sambil membalas tatapan tajam darimu. Meski tubuhmu penuh luka, sorot matamu tetap liar hingga membuatnya mengangguk sangat puas. Kapan monster paling agresif? Tanya Tuan Li pada Nusan, pria berwajah kasar di sana. Nusan menjawab konyol sambil terkekeh, namun pandangan Tuan Li tetap terkunci padamu. Binatang terpojok adalah yang paling mematikan, ucapnya sambil memerintahkan semua orang keluar. Karena kau diam, Tuan Li memberi kode. Nusan menatapmu cemas, takut kau berulah. Keluar. Gertak Tuan Li dengan suara berat, tak ingin ada yang mengganggu pembicaraan ini. Nusan pergi dengan berat hati. Tuan Li lalu menyodorkan sebatang rokok impor mewah. Tanpa ragu kau menyambarnya, menunjukkan filter itu tepat di hadapan sang penguasa penjara. Dia tertawa, baru kali ini ada orang yang berani memerintahku menyalakan api rokoknya. Bagimu maut sudah sangat dekat,
Jadi status kehebatan pria ini sama sekali tidak berarti. Kau benar-benar nekat seperti babi mati yang tak takut air mendidih, gumam Tuan Li. Begitu rokokmu habis, dia sadar bahwa kau memang sudah tidak takut lagi pada kematian. Ayo mulai, ucapnya. Kau pun melemparkan belati yang kau pegang ke arah kakinya. Kau memilih tak membela diri, membuat Tuan Li merasa telah menemukan hiburan yang seru. Hari ini kau takkan mati, bisiknya sambil menendang pisau itu menjauh darimu. Setelah lorong benar-benar kosong, barulah Tuan Li mulai membisikkan rencana rahasianya secara perlahan. Mari bertukar, aku membebaskanmu, dan kau mengambilkan sesuatu yang sangat berharga untukku. Di dunia kiamat ini tak ada keajaiban, namun Tuan Li hanya mengangkat bahunya santai. Kau berada di jalan buntu, jadi tawaran ini adalah satu-satunya kesempatan yang kau miliki. Kau memberi isyarat padanya untuk menjelaskan tentang 3 tingkat di penjara kematian itu. Karena kau tak tahu, dia menjelaskan bahwa tingkat ketiga berisi para narapidana paling spesial. Hanya ada 2 cara masuk, melakukan kejahatan sangat khusus, namun kau terjebak selamanya. Cara lainnya adalah menjadi terpidana mati sepertimu yang kembali berulah sangat parah. Tuan Li tersenyum licik, sambil mengangkat 2 jarinya di depan wajahmu yang penuh luka. Pilihannya, dieksekusi segera, atau membusuk di tingkat 3 hingga hari kematianmu tiba. Kau tertegun menyadari betapa mengerikannya niat tersembunyi yang ada di dalam kepala pria itu. Dia tak membantahnya, tepat sekali, orang-orang itu dikirim ke bawah hanya untuk kau bantai. Kau harus membunuh cukup banyak orang agar bisa masuk ke lantai terbawah penjara tersebut. Kau tersenyum getir, sadar bahwa kau hanyalah bidak dalam permainan gila para penguasa. Kenapa harus aku? Tanyamu, menuntut alasan di balik pemilihan misi bunuh diri ini. Sudah 20 orang kukirim ke sana, tapi tak satu pun yang kembali hidup-hidup. Dengan seringai rubah, dia yakin kaulah monster yang paling berpeluang untuk berhasil kembali. Belum ada yang membantai sebanyak ini sekaligus. Pulanglah dengan membawa apa yang ku mau. Targetnya adalah sebuah kotak. Jika berhasil membawanya, kau dan kebebasanmu akan segera bertemu. Termasuk urusan si 11 tua. Lalu kenapa bukan kau saja yang turun ke bawah? Kau bertanya penuh curiga. Namun Tuan Li tidak marah dan hanya mengangkat bahunya. Maaf, lantai 3 bawah tanah tidak menerima suap uang, ucapnya sebelum melangkah pergi. Mau tak mau, kau kini menjadi hewan buruan yang harus bertarung demi bertahan hidup. Percakapan usai, dan sang kepala penjara segera masuk bersama pasukan bersenjata lengkap miliknya. Para penjaga membubarkan kerumunan. Sementara sang direktur tampak sangat sungkan kepada Tuan Li. Ketakutan terlihat jelas di matanya. Waktuku sangat terbatas, jadi aku butuh bantuan orang luar. Tuan Li menepuk bahunya santai, mengingatkannya untuk memeriksa semuanya seperti prosedur biasa. Saat mereka bicara, tubuhmu yang berlumuran darah diseret paksa keluar sel bak anjing mati. Laporan masuk, 10 nyawa melayang. 30 orang lainnya luka parah. Mendengar laporan itu, sang direktur penjara hanya melambaikan tangan dengan penuh rasa acuh tak acuh. Di dunia yang hancur ini, mati di dalam penjara adalah hal lumrah, karena harga sebuah nyawa manusia tak lebih berharga dari debu. Direktur menjambak rambutmu, memperingatkan bahwa tawanan liar ini bisa menggigit sewaktu-waktu. Tidak, Tuan. Tuan Li tersenyum puas dan menitipkan adiknya padamu. Dalam kondisi hampir pingsan, kau berteriak memohon keselamatan pada sosok Tuan Li. Kau sadar, tanpa perlindungan Tuan Li, rekan-rekanmu yang terluka parah itu pasti akan berakhir dengan sangat mengerikan. Mereka akan dibuang ke lubang pembuangan massal. Di suhu minus 10 derajat ini, mustahil bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Meski nyawamu di ujung tanduk, kau masih memikirkan saudaramu. Sang direktur tersenyum licik dan bersiap memberikan sebuah isyarat perintah. Ia hendak memerintahkan anak buahnya membawa saudaramu, namun Tuan Li segera mencegahnya. Dengan nada yang sangat tenang, ia angkat bicara. Bawa dia ke klinik, biayanya aku yang tanggung. Kau pun dikirim ke ruang bawah tanah yang gelap, lembab, dan suram. Tempat ini konon adalah bunker perlindungan dari serangan para transformator, entitas mutan mengerikan yang muncul saat kiamat tiba melanda. 100 tahun silam, fenomena bulan darah terjadi. Segala makhluk hidup, baik manusia maupun hewan yang terpapar cahaya merahnya, bermutasi menjadi monster buas yang haus darah. Di dunia saat ini, tatanan kehidupan telah berubah menjadi medan perang brutal. Kaum transformator dan manusia kini berbagi wilayah kekuasaan. Umat manusia harus terus berjuang bertahan hidup dari serangan monster tiada henti. Bunker kuno, leluhur ini sekarang berubah menjadi penjara. Saat penjaga mengetuk pintu besi lantai 3 bawah tanah, pemandangan di sana mengejutkan. Di sepanjang koridor 100 meter itu, berdirilah para Awakenet. Manusia super ini adalah produk dari sisa-sisa kehancuran dunia yang fana. Melalui sebuah upacara kebangkitan khusus, seseorang memiliki peluang emas untuk mendapatkan berbagai kemampuan supranatural yang sangat luar biasa dahsyat. Kini kau mengerti mengapa Tuan Li berkata bahwa uang tidak berarti. Menjadi seorang Awakenet adalah kunci untuk meraih kekuasaan sejati. Bagi para Awakenet, melakukan kejahatan secara acak jauh lebih menguntungkan daripada sekadar menerima suap recehan. Biarkan mereka menunggu beberapa hari.
Setelah pihak atasan memverifikasi situasinya, mereka akan segera dipindahkan. Sang penjaga pun segera menghampiri sipir bawah tanah dengan senyum palsu. Orang-orang buangan ini tak lagi dipedulikan. Ini adalah cara terbaik untuk membungkam para pemberontak yang dianggap sangat keras kepala. Penjara bawah tanah adalah pilihan yang paling mutlak. Kapten, aku membawa seorang pemberontak, lapor penjaga itu sambil memberi hormat formal. Pria yang duduk di sana adalah sang kapten. Mengenakan seragam hitam dengan topi rendah, wajahnya tersembunyi sepenuhnya di balik kegelapan. Meski hanya duduk diam, kehadirannya memancarkan aura intimidasi yang sangat menindas, terasa berat bagaikan sedang berhadapan dengan gunung raksasa. Sang kapten mengangkat kakinya ke atas meja dengan santai. Dua sosok awakenet lalu menyeret tubuhmu dengan kasar menuju ujung lorong. Bocah, kau sangat beruntung mendapatkan sel pribadi, ucap seorang Awakenet muda yang wajahnya hancur mengerikan akibat luka bakar yang parah. Ia menunjuk ke arah kamar di depannya. Penghuni lama baru saja mati, masuklah dan temani mayatnya di dalam sel tersebut. Kau pikir kau sudah terbiasa dengan pemandangan kematian, namun saat melangkah masuk ruangan itu, bau busuk menyengat langsung menusuk indramu. Bau nausia itu hampir membuatmu muntah. Sesosok kerangka tua tampak sedang membusuk di atas ranjang, tidurlah di ranjang atas, dia takkan keberatan. Para penjaga memperhatikanmu bah hewan di kebun binatang dengan tatapan penuh ejekan. Kau takkan mungkin bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Dengan sisa separuh nyawa dan tubuh yang hancur lebur penuh luka, kau hanya bisa bersandar lemah pada dinding sel yang dingin. Begitu kau masuk ke bawah tanah ini, jangan harap bisa pergi, kecuali jika kau berakhir di tangan sang algojo eksekusi. Ini adalah hukuman penjara seumur hidup yang abadi. Bahkan jika kau mati pun, aturan menyatakan jasadmu harus tetap berada di sini. Kau mengeluarkan sebungkus rokok dari sakumu, pemberian rahasia dari Tuan Li. Di penjara bawah tanah ini, penggeledahan bukanlah hal yang penting. Sebab, tak ada yang berani bertindak di bawah pengawasan tajam para Awakenet. Berusahalah untuk akrab dengan teman satu selmu itu. Sipir menutup pintu sel dengan seringai licik. Kau segera menyulut rokok dan menelan beberapa obat yang kau sembunyikan di balik pakaian. Meskipun baru saja mendapatkan jahitan sederhana di klinik, luka-luka di sekujur tubuhmu sebenarnya sangat membutuhkan perawatan medis yang jauh lebih serius. Kau mulai mengamati sekeliling sel yang kosong melompong. Hanya ada satu tempat tidur, yang artinya kotak misterius itu ada di sel lain. Kawan, bagi rokoknya dong, bisik seorang tahanan dari balik pintu besi sel sebelah sambil memberikan sebuah isyarat tangan ke arahmu. Kau melirik ke arah penjaga Awakenet. Selama kita tidak mencoba keluar dari sel, para penjaga kejam itu tidak akan pernah mempedulikan kita. Namun jika kau berani mencoba kabur, nyawamu dipastikan melayang 100%. Pintu sel orang itu berada tepat secara diagonal dari selmu. Dalam remang cahaya, kau melihat sosok pemuda yang sangat kurus. Tapi kau sadar, posisi selmu sangat berbeda dibandingkan sel tahanan lainnya. Jika sel lain berjejer rapi di sisi lorong, kamarmu justru berada tepat di ujung lorong, berhadapan langsung dengan ruangan sang pimpinan penjara. Figur pemuda ramping itu nyaris tak terlihat. Kamarmu sungguh istimewa dibanding tahanan lainnya. Sel lain berderet di sepanjang lorong, namun milikmu terisolasi tepat di depan sang ketua. Bung, kau juga mencari sesuatu? Seorang pemuda kurus menyodorkan sate kecoa bakar dari kamar. Dilemparnya ke depanmu. Bagi rokok, puntung pun jadi. Tubuhmu penuh luka begitu, kawan? Tak ada waktu meladeni. Kau lempar sisa rokokmu lalu meringkuk di sudut sel gelap. Jangan cari di lantai bawah 3 ini. Semua ruangan sudah dijarah habis oleh mereka. Mungkin sudah terlalu lama tak bicara, pemuda itu terus meracau seperti orang gila. Diamlah. Bicara saja dengan nenekmu. Bentakmu dengan nada bicara yang penuh rasa kesal. Di sini waktu seakan mati, hanya ada cahaya remang koridor yang menyinari kegelapan abadi. Entah berapa lama kau terlelap, tapi luka-lukamu menutup. Inilah rahasia regenerasi abnormal milikmu. Selama tidak mati seketika, kau akan selalu bisa bangkit kembali dari maut manapun. Fokus pada misi, kau menggeledah sel. Namun, jenis kotak yang dicari masih menjadi misteri. Kau bagai lalat tanpa kepala. Tuan Li sudah menempatkan penjaga di 18 kamar. Tak ada yang ditemukan. Bukan hanya kau, para Awakener itu pun mengincar kotak legendaris itu. Kenapa lagi mereka mau menjaga neraka ini? Pemuda kurus di sebelahmu itu tiba-tiba terdiam. Dia menyapamu lewat celah pintu. 3 hari berlalu, rasa tidak sabarmu kini mulai memuncak. Kamar 10 meter persegi ini sudah kau bongkar habis, bahkan toilet pun tak luput diperiksa. Kotak itu mustahil ada di sini. Sialnya, kau terjebak dan tidak bisa menyusup ke ruangan lain. Lantai bawah 3 penuh Awakener. Narapidana tidak akan dibiarkan keluar walau hanya untuk bernapas. Harapanmu pun kian sirna. Lebih buruk lagi, berita tentang pembunuhan yang kau lakukan sudah menyebar. Jadwal eksekusi dipercepat. 3 hari lagi, peluru panas akan segera menembus batok kepalamu, kawan. Punya rokok? Si cerewet dari sel sebelah mulai beraksi lagi. Kau sudah terbiasa dengan ocehannya. Kau tahu kotak apa yang mereka cari?
Tanyamu sambil mendekati celah pintu besi penjara. Si pemuda itu menoleh. Entahlah, kurasa mereka sendiri tidak tahu wujud kotak yang mereka kejar. Di sini tidak ada kotak, bahkan kotak nasi pun mustahil ditemukan di lantai bawah tanah ini. Kalau ada, pasti sudah dipakai buat lem pantat, ucapnya sambil menatap rokokmu dengan penuh nafsu. Bagi rokok, bung. Kau menyalakan satu batang dengan kesal, tidak berniat memberikan rokok itu padanya. Setelah setengah dihisap, kau melemparkannya. Tiba-tiba, seorang awakener dengan wajah luka bakar mendekat. Tangan di saku, dia mengetuk pintu besimu dengan keras. Pinjam korek api sebentar, ucapnya. Inilah saatnya. Kesempatan emas untuk menggali informasi berharga dari mulut sang penjaga penjara. Kau nyalakan api untuknya. 3 hari lagi aku dieksekusi, biarkan aku mati sebagai hantu pintar. Sang awakener mengembuskan asap rokoknya dengan tenang. Baiklah, akan kuberitahu rahasia besar dunia ini. Toh kau takkan bisa keluar. Dia melirik kaptennya sebentar lalu mulai merendahkan suara bicaranya. Kau tahu patriark iblis? Dunia ini punya iblis. Kau mendengus, menganggap semua itu hanya bualan. Si cerewet mencibir. Jika manusia berubah jadi monster karena bulan darah, lalu bagaimana dengan hewan? Sang awakener membuat lingkaran asap di udara. Hewan pun ikut berubah menjadi monster mengerikan. Mereka menjadi bete ganas. Penjaga ini sepertinya sudah terlalu lama mendekam di bawah tanah. Dia mulai bercerita tentang awal mula bencana besar yang menghancurkan peradaban manusia saat ini. 10 leluhur manusia adalah yang pertama berubah, namun hewan pertama yang bermutasi adalah para patriark iblis. Orang hanya tahu 10 leluhur, tapi awakener tahu kekuatan patriark iblis itu setara dengan leluhur. Tatapan sang awakener penuh rasa lelah. Kekuatan mereka benar-benar berada di luar nalar manusia. Harimau perak, naga, hingga kura-kura mistis. Makhluk mistis yang mustahil kita lihat secara langsung. Lalu apa hubungannya dengan kotak itu? Tanyamu yang mulai merasa penasaran dengan kisah itu. Darah mereka ada di dalamnya. Si pemuda cerewet mencibir, merasa skeptis dengan penjelasan tersebut. 1 leluhur saja bisa membantai 1 juta nyawa dalam sekejap mata dengan kekuatan mutlaknya. Siapa yang cukup kuat untuk mengumpulkan darah dari penguasa iblis yang sangat mengerikan itu? Kota itu hanyalah sebuah legenda. Cerita dari seorang saksi berumur 900 tahun menjelang ajalnya. Darah Raja Iblis yang terkumpul telah diserahkan kepada putranya. Sang putra kini bersembunyi dalam bayang-bayang. Di lantai 3 bawah tanah ini, dia menunggu ajal. Selama 20 tahun, rahasia kota itu terus diburu. Tiba-tiba, seorang awakener menggebrak pintu besimu dengan keras. Dia menyuruhmu menyerah sebelum pergi begitu saja. Sang awakener melangkah pergi seolah tugasnya telah usai. Kau pun terkapar lemas di atas lantai dingin. Lewat celah pintu, kau berteriak bertanya mengapa dia memberitahumu. Tanpa menoleh, dia menjawab, 3 hari lagi kau dieksekusi. Dia memperingatkan agar jangan ada lagi yang masuk. Jika kota itu nyata, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Tuan Li terus mengirim orang ke bawah, membuat para wakenet mulai muak. Mereka ingin memanfaatkan eksekusimu sebagai peringatan. Jangan buang waktu lagi, batinmu. Namun keputusasaan mulai mencekik jantungmu, mengingat saudara-saudaramu yang masih berjuang di luar. Malam sebelum eksekusi tiba, kau hampir menyerah pada takdir. Hidupmu yang singkat terasa semakin terhimpit oleh waktu. Lantai lembab itu penuh dengan puntung rokok. Kau duduk termenung, bayangan masa lalu bersama saudara-saudaramu terus menghantui pikiran. Apakah dendamu akan terbalaskan setelah kau mati? Gugur seperti ini sungguh menyedihkan bagi hidup yang tak berarti. Tanpa pencapaian apapun, kau mengutuk nasib sialmu. Dalam kemarahan, kau merebahkan diri di atas ranjang usang. Sebuah tendangan keras kau hantamkan ke dinding. Seketika, lantai kayu yang mulai membusuk itu hancur dan kau pun jatuh terperosok. Sial! Kau mendarat tepat di atas mayat yang membusuk. Cairan menjijikan menyemprot tubuhmu, membawa bau busuk yang menusuk tengkorak. Kau segera berusaha mendorong mayat itu, takut tertular virus mematikan. Namun, tubuh busuk itu seolah melekat erat pada lantai. Setelah 2 kali mencoba tanpa hasil, gerakanmu terhenti. Matamu terbelalak saat tanganmu merasakan sesuatu yang aneh di perut mayat itu. Ada benda keras yang tersembunyi di balik perutnya yang sangat kurus. Kau bisa merasakannya dengan jelas lewat jemarimu. Mungkinkah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di dalam perut ini? Kau memasang wajah penuh rasa jijik namun penasaran. Sebuah ide gila muncul di benakmu. Perut mayat itu tampak menonjol aneh. Mungkinkah itu adalah kotak yang dicari-cari? Tak ada waktu untuk ragu. Kau melihat sekeliling dan menemukan sebilah kayu tajam dari reruntuhan tempat tidur. Kau memposisikan mayat itu dengan rata, menggigit filter rokokmu erat-erat, dan bersiap melakukan tindakan yang paling nekat. Kau menusukkan kayu itu ke perut sang mayat, sambil menahan mual yang hebat, tanganmu merogoh ke dalam organ dalam yang busuk. Mendengar suara gaduh, awakener di luar segera membuka celah pintu. Dia melihatmu duduk membelakangi pintu di depan mayat itu. Apa yang sedang kau lakukan? Bentaknya. Kau menoleh perlahan dengan wajah yang sudah bersimbah darah merah pekat. Aku lapar.
Aku butuh makan. Ucapmu gila, sambil menyodorkan potongan daging berdarah ke arah penjaga itu. Sialan. Dasar monster. Teriak sang awak Kenneth sambil membanting tutup celah makanan itu dengan penuh rasa mual. Manusia sering melakukan hal gila saat menghadapi kematian untuk melampiaskan ketakutan mereka. Namun, kegilaanmu ini sungguh di luar nalar. Setelah memastikan penjaga itu pergi, tanganmu yang gemetar mengeluarkan sesuatu dari dalam perut mayat yang hancur itu. 4 buah tabung menyerupai jarum suntik muncul. Di bagian tengahnya yang berbahan kaca, terlihat setetes darah yang sangat gelap. Kau menggenggam erat 4 tabung dingin itu. Bahumu bergetar hebat saat rasa sukacita yang luar biasa meledak dalam dadamu. Akhirnya, meskipun bukan sebuah kotak, awak Kenneth itu pernah bilang bahwa kotak itu berisi darah murni leluhur iblis. Hanya sang transformator yang memiliki darah hitam ini. Pantas saja kotaknya tak pernah ditemukan, karena memang tidak pernah ada. Semuanya telah ditelan oleh mayat tua ini. Saat kau sedang gembira, suara langkah kaki berat terdengar mendekat ke arah pintu. Macan putih kecil, waktunya berangkat. Pintu besi diketuk keras. Sipir penjara datang untuk menjemput nyawamu menuju tempat eksekusi. Kau panik mencari tempat sembunyi, namun ruangan itu terlalu kosong. Jika kau meninggalkannya di dalam mayat, kau tak akan bisa kembali. Suara kunci pintu besi yang berputar pelan terdengar seperti lonceng kematian. Dalam keadaan darurat, kau mengambil tindakan paling ekstrem. Kau menarik seutas benang kain dari mayat itu dan mengikat tabungnya. Sambil menahan hasrat untuk muntah, kau menelan semuanya bulat-bulat. Ujung benangnya kau ikatkan pada gigimu agar bisa ditarik kembali nanti. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelundupkan harta itu. Tabung-tabung itu kini berada di dalam tubuhmu. Namun waktu terus mengejar, pintu besi itu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Sedang apa kau? Sipir penjara mendekat dan mendorongmu yang masih terduduk lemas di samping mayat busuk itu. Saat kau menoleh, sang sipir berteriak ketakutan dan mundur seketika. Pemandangan di depannya sungguh mengerikan dan penuh darah. Sisa darah masih menempel di sudut bibirmu, dan tanganmu merah padam. Kau menyeka mulutmu dengan tenang namun penuh ancaman. Dengan tatapan mata yang tajam dan penuh tekad, kau melangkah keluar sel, angin dingin yang membeku langsung menyambut tubuhmu. Kau menghirup udara segar sambil menyunggingkan senyum kepuasan yang misterius. Di depan, para tahanan sudah berkumpul untuk menonton pertunjukan. Tuan Li berdiri di kejauhan sambil mengamatimu. Melihat tanganmu yang kosong, secercah kekecewaan terpancar jelas dari sorot matanya yang dingin. Aku menemukannya tepat saat Tuan Li hendak pergi, namun teriakanku tak membuatnya menoleh sedikit pun. Begitu aku berseru telah menemukannya, Tuan Li berbalik dengan tatapan buas layaknya monster kelaparan. Di tengah kawalan ketat penjaga menuju ladang pembantaian, takdir akhirnya mempertemukan kita kembali. Tuan Li merendahkan suaranya, bertanya dengan nada mengancam, "Di mana barangnya?" Aku hanya tersenyum tenang. Tabung perak berisi inti kaca. Napas Tuan Li memburu seketika, "Akan kuberitahu lokasinya sekarang? Jika kau membunuhku, siapa yang akan membayar harganya?" "Aku ingin bebas." Tuan Li tampak gelisah. Dia mondar-mandir penuh keraguan. "Bagaimana jika kau mengkhianatiku?" Di matanya, aku hanyalah bidak kecil. Jika aku menipu, bunuh saja aku. 1 atau 2 peluru tak akan ada bedanya. Tanpa ragu, aku menyulut sebatang rokok. Tuan Li menatap tajam, mencoba menembus ke dalam jiwaku. Dia mencari celah kebohongan, namun mataku memancarkan tekad yang sangat luar biasa dan tak tergoyahkan. Aku membalas tatapannya dengan berani. "Khianati aku, dan kau akan mati mengenaskan," ancamnya sambil menyerah. Mana mungkin berandalan jalanan tahu rupa wadah darah leluhur iblis jika tidak pernah melihatnya langsung. Aku harus menelepon seseorang. Pintaku dengan nada memerintah, dan anehnya, Tuan Li tidak menolak. Jemariku lincah menekan nomor di ponselnya. "Halo, burung bodoh," sapaku pada suara berat di seberang. Kode rahasia itu membuat orang di sekitar bingung. "Aku akan segera keluar dari neraka ini." "Bagaimana situasi di sana?" tanyaku cemas. Jika terlambat 1 menit saja, segalanya akan hancur berantakan. "Aku hampir menyusup ke sarang iblis tua itu," sahut suara angkuh itu. "Kota akan segera membara." Aku tertawa mengejek dan memerintahkan evakuasi total. Rencana besar ini harus segera dijalankan sekarang juga. Tanpa butuh penjelasan panjang, kawan di seberang telepon itu langsung mengerti maksud dari instruksiku. Dia memberi perintah pada pasukannya, "Sampaikan salam hangatku pada si tua bangka yang malang itu." Tiba-tiba, suara tembakan menggema keras. Teriakan pilu dan rintihan orang-orang mulai memenuhi udara kota. Kebisingan pertempuran terdengar dari ponsel sebelum Tuan Li mematikan panggilan dengan raut wajah yang dingin. 9 tua memang gila, dan 8 tua mengamuk. Senyum penuh arti tersungging di wajah Tuan Li. Reputasi mereka memang nyata. Lapangan eksekusi di penjara ini sebenarnya hanyalah tanah gersang penuh maut. Di dekat kuburan massal, sang eksekutor memasukkan sebuah pil misterius ke dalam mulutku secara paksa. "Ini akan menyakitkan, tapi kau takkan mati. Jangan bergerak, aku akan menembak bagian perutmu." Aku mengangguk tegak menantang maut.
Sang narapidana, Xiao Yu, kini siap menjalani hukuman mati hari ini. Senjata terangkat tinggi ke arahku. Aku menatap langit luas, menarik napas dalam untuk terakhir kalinya. Peluru melesat cepat dan menembus perutku. Rasa sakit yang luar biasa hebat langsung menghantam seluruh tubuh. Darah segar mulai mengalir deras. Aku nyaris berteriak di hadapan tatapan dingin narapidana lainnya di sana. Sambil menggertak gigi kuat-kuat, aku memejamkan mata. Tahanan telah dinyatakan tewas, seru sang penjaga penjara. Jasadku dibuang ke pemakaman tak dikenal. Di kegelapan malam, seorang pemulung mayat mulai menyeret tubuhku. Di atas kereta dorong kecil, jasad-jasad yang terlupakan ini hanya menanti waktu untuk dikubur selamanya. Tanpa uang tebusan dari keluarga, mereka semua akan membusuk di tanah terkutuk ini untuk selamanya. Di tengah kesunyian malam, beberapa pria berpakaian hitam mengawasi gerbang penjara dengan perasaan yang sangat tegang. Gerbang terbuka, memperlihatkan lelaki bungkuk yang menyeret jasad seorang pemuda ke arah mobil van mereka. Pintu van terbuka lebar, menampakkan seorang dokter pasar gelap yang telah siap dengan segala peralatannya. Berbagai alat medis dipasang pada tubuhku. Sang dokter mulai memeriksa indikator instrumen dengan sangat teliti. Tunggu, dia benar-benar terkena tembakan? Dokter itu tertegun melihat grafik yang bergerak sangat tidak stabil. Detak jantung orang ini jauh melampaui batas normal. Wajahku masih memancarkan rona kehidupan yang kuat. Luka di perutku masih terus mengeluarkan darah. Cepat bawa dia kembali ke klinik, Tuan Li menunggu. Dua pria misterius itu segera melesat pergi dengan mobil, membelah kegelapan malam dengan kecepatan yang tinggi. Mereka tak menyadari adanya seorang gelandangan yang mengawasi dari balik tumpukan sampah di pinggir jalan. Operasi yang menegangkan berakhir. Sang dokter keluar dari ruang bedah darurat dengan tubuh yang sangat lelah. Di ruang tamu, Tuan Li menyesap teh hangatnya sambil menatap televisi dengan tatapan yang penuh ambisi. Kenapa lama sekali? Dua pria berbaju hitam di belakang Tuan Li menggerutu dengan wajah penuh amarah. Peluru berhasil dikeluarkan dengan cepat. Namun bocah ini telah menelan 3 tabung misterius ke dalam perutnya. Satu peluru menghancurkan salah satu tabung, dan serpihannya kini terjebak di dalam tubuh. Sangat sulit untuk dikeluarkan. Apa? Belum sempat dokter selesai bicara, Tuan Li langsung mencekik lehernya. Katakan sekali lagi, dia menelan 3 tabung. Hancur. 1 tabung hancur. Dokter pasar gelap itu menjawab dengan gemetar. Sial, kenapa dia tidak mengatakannya sejak awal? 1 tabung itu harganya lebih mahal dari nyawa seisi kota ini. Wajah Li memucat saat dia menerjang masuk ke ruang operasi. Melihatmu masih dalam kondisi koma, dia menyambar tabung yang tersisa di atas meja dan segera bergegas keluar dari ruangan itu. Kalian tetap di sini dan awasi dia. Jangan biarkan siapapun mendekat sementara aku melapor kepada bos besar. Tuan Li menuruni tangga dengan terburu-buru dan masuk ke mobil sedan. Setelah memastikan situasi aman, dia mengeluarkan kartu rahasia. Dia menghubungi nomor misterius dengan tangan yang bergetar hebat. Bos besar, suaranya terdengar sangat ketakutan dan tidak stabil. Kenapa menghubungi selarut ini? Tanya sebuah suara tua yang dingin dari seberang telepon. Ya, ini saya, Tuan Li. Dia menarik napas panjang demi menenangkan diri. Darah leluhur iblis. Kini sudah berada di tangan kita, Tuan. Suara lelaki tua di telepon mendadak meninggi karena gembira. Kerja bagus, segera kembali. Tapi bocah itu terlalu licik. Anak buah kita tidak tahu dia menelan wadahnya. Dia sengaja memicu tembakan untuk menghancurkan 1 tabung, dan 1 lagi hilang. Hanya ada 3 di perutnya. Tuan Li bicara tanpa henti, persis seperti seorang narapidana yang sedang menunggu vonis mati. Keheningan mencekam terjadi cukup lama, lalu suara dingin itu kembali terdengar. Pastikan kau mencari tahu kemana perginya bagian yang hilang. Suara di ujung telepon terdengar sangat mengerikan. Lalu, haruskah kita melenyapkan bocah ini? Tanya Li dengan penuh ketakutan. Membunuhnya hanya akan membuang-buang darah leluhur iblis. Awasi kondisi tubuhnya selama 24 jam penuh. Jangan biarkan dia lepas dari pandanganmu sedikit pun. Aku tidak perlu mengajarimu cara memanipulasi hati orang, bukan? Nada bicara sang bos sangat tidak senang. Jika kau gagal dalam tugas ini, kau tidak perlu menunjukkan wajahmu lagi selamanya. Telepon ditutup. Tuan Li mendesah lega seolah baru saja mendapat pengampunan, meskipun seluruh tenaganya telah terkuras habis. Terbaring lemas di kursi, dia menyulut sebatang rokok. Di kegelapan malam, belasan pemuda misterius mulai bergerak mendekati mobilnya. Tiba-tiba, pintu klinik pasar gelap digedor dengan sangat keras. Siapa di sana? Dokter, mendekat dan mengintip melalui lubang pintu. Seluruh lampu lorong mendadak mati total, dan dalam sekejap, lubang intip itu ditembus paksa dengan serangan dari luar. Moncong senjata hitam legam kini tertuju tepat ke mata sang dokter. Sementara itu, 2 pria berbaju hitam di dalam mulai bersiap. Mereka mencabut senjata dari pinggang dan membidik ke arah pintu. Ketegangan memuncak dalam konfrontasi maut yang mematikan. Brak! Pintu dapur dijebol, 8 pemuda bersenjata merangsek masuk ke ruang tamu. Jangan bergerak,
Letakkan senjata kalian di meja. Seorang pemuda berambut kuning melompat ke atas meja dengan gesit. Ujung senjatanya kini menempel tepat di mulut pria berbaju hitam itu. Kalian dari kelompok mana? Dokter pasar gelap yang bermandikan keringat dingin itu bertanya sambil menahan rasa takutnya. Bisnis haramu berakhir hari ini, ucap seorang pemuda yang masuk dengan tenang sambil menenteng sebuah senapan panjang. Dia menepuk pipi sang dokter dengan kasar. Aku ini serigala jahat, jika kau tidak buka mulut, nyawamu akan melayang. Dokter itu menelan ludah dan menjawab dengan suara parau. Saudaraku, jika kalian butuh uang, tolong jangan buat keributan di sini. Masih ada pasien di dalam, tolonglah. Sang dokter benar-benar mengira mereka hanyalah komplotan perampok amatir. Uang? Kau pikir aku semiskin itu? Kalau butuh uang, aku akan merampok bank, bukan tempat rongsokan seperti ini. Pemuda itu menatap dengan penuh hinaan. Kami menemukan si 9 tua, teriak salah satu dari mereka dengan sangat antusias. Sekelompok pemuda itu langsung menerjang masuk ke dalam ruang operasi dengan gerakan yang sangat taktis dan cepat. Kau terbaring pucat di sana, siapa yang berani menembak saudaraku? Raung mereka sambil menodongkan senjata ke arah pengawal Lee. Dua pria berbaju hitam itu hanya bisa saling bertukar pandang dengan penuh keputusasaan, mereka benar-benar telah terkepung. Bocah-bocah ini tidak bisa diremehkan, hanya dalam beberapa helaan napas, mereka telah menguasai dan mengendalikan seluruh situasi. Teknik mereka sangat rapi dan mematikan, kedua pengawal itu pun terpaksa menyerah karena sadar sedang berhadapan dengan lawan yang tangguh. Si 9 tua tetap tenang dan menyulut rokoknya. Katakan, dari pihak mana bos kalian berasal? Yang jelas, kami bukan musuhmu, jawab kedua pria itu, berusaha melindungi identitas majikan mereka meski di bawah ancaman. Mereka berdiri tegak menghadapi maut. Pemimpin pemuda itu melihat lukamu sudah diobati dan tahu mereka tidak berniat jahat padamu. Terima kasih atas kerja keras kalian. Karena kalian bukan musuh kami, maka tidak perlu ada darah yang tumpah hari ini. Tapi ingat, sampai saudaraku terbangun, tidak ada satupun dari kalian yang boleh meninggalkan ruangan ini hidup-hidup. Kapan kakakku akan sadar? Tanya si 9 pada tabib pasar gelap itu dengan tatapan tajam. Melirik jam dinding, sang tabib menjawab gemetar, paling lambat besok pagi, tuan. Si 9 melempar segepok uang ke meja. Ini untuk biaya medis dan penginapan kakakku. Kalau kurang, aku akan ambil lagi dari apartemen mewah itu. Sang tabib berkeringat dingin, untunglah pasien itu selamat, atau nyawa sang tabib akan melayang di tangan para amatir ini. Pintu terbuka dengan derit tajam. Sosok tinggi kurus muncul, memicu reaksi spontan anak buah 9. Senjata terarah. Jangan tembak, teriak pria berbaju hitam. Ternyata itu adalah Tuan Lee. Si 9 mengamati pria itu. Meski terlihat sopan, Tuan Lee memancarkan aura yang sangat mematikan. Kau pria di mobil tadi, kan? Si 9 bertanya tenang sambil terus waspada. Moncong senjata tetap terkunci pada Tuan Lee. Sang tamu pun terkejut dengan nyali pemuda ini. Saat korek api menyala, memori si 9 pun bangkit. Ia mengenali wajah di balik asap itu. Dialah Tuan Lee, penyelamat kakakmu, jelas pria berbaju hitam itu dengan nada sangat serius. Si 9 menurunkan senjatanya dan mengangguk hormat. Terima kasih telah menolongnya. Anggap saja ini barter. Dia membantuku, dan aku menyelamatkan nyawanya, balas Tuan Lee santai. Di koridor, 5 penjaga sudah terkapar tak berdaya. Tuan Lee melangkah masuk ke dalam ruangan. Kekuatan Tuan Lee benar-benar mengerikan. Ia masuk tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Sejak awal hingga pintu terbuka, tak ada satupun jeritan yang terdengar dari luar sana. Dia melumpuhkan 5 pria bersenjata dalam sekejap. Bawa kakakmu masuk, jangan sampai dia kedinginan. Tuan Lee duduk santai sambil menyulut rokok. Jadi, kau yang dijuluki si 9? Si 9 memberi isyarat pada anak buahnya untuk membawa kakaknya masuk ke kamar dalam. Ia mengambil rokok dari meja dan menyalakannya dalam diam. Tuan Lee hanya tersenyum melihatnya. Harimau putih kecil, sudah berapa lama kau mengikuti jalan ini? Tanya Tuan Lee penuh kagum. Aku tahu kau adalah seorang pengguna kekuatan. Si 9 menatapnya tajam dengan rahang mengeras. Tapi hutang nyawa tetaplah hutang nyawa. Aku pasti akan membalas budimu kelak. Tuan Lee tertawa. Kakakmu baru bangun besok, pergilah cari makan malam sekarang. Ia menyodorkan segepok uang. Beli beberapa sate untuk mengisi perut kalian yang kosong itu. Bibir si 9 berkedut. Mengapa Tuan Lee malah memberi mereka uang? Ini sungguh mencurigakan. Dia khawatir itu adalah jebakan. Aku punya uang sendiri, tolak si 9 dengan tegas. Pemuda berambut pirang di sampingnya ikut cemberut. Kami bisa mengurus diri kami sendiri, Tuan. Membeli makan dengan uang orang asing adalah penghinaan bagi harga diri mereka sebagai petarung. Malam ini aku yang traktir. Si Kuning, bawakan 1 peti bir, perintah si 9. Si Kuning dan yang lainnya segera bersiap. Mereka keluar ruangan dengan gaya penuh percaya diri. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari bawah. Hei, serahkan uang kalian, dasar keparat.
Tuan Li hanya menunduk, asyik dengan ponselnya seolah tak terjadi apapun di luar sana. Kalian masih setia pada si iblis tua itu? Tanya Tuan Li memecah keheningan yang panjang. Tuan Li tidak percaya begitu saja pada jawaban diplomatis si 9 barusan. Si 9 sangat waspada. Tak heran jika hanya dia yang bisa bertahan di jalanan ini. Semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu, gumam Tuan Li sambil menatap dalam sang pemuda. Kau kejam dan licin, tipe orang yang sulit ditebak di dunia bawah ini. Apa rencanamu? Aku bisa membantumu menghabisi si iblis tua itu sekarang juga. Tuan Li bertanya serius. Dia baru saja menerima perintah khusus dari atasan tertingginya. Misinya adalah merekrut harimau putih kecil, dan cara terbaik adalah melalui saudara-saudaranya. Si 9 adalah kunci utamanya. Menaklukkan hatinya berarti mendapatkan seluruh kelompok ini. Tunggu dia bangun dan tanya sendiri. Aku hanyalah seorang adik, jawab si 9 acuh tak acuh. Karena si 9 sulit dibujuk maupun diancam, Tuan Li memutuskan untuk mundur sejenak. Keesokan harinya, 9 tua membuka matanya perlahan dan menatap Liu yang masih tak sadarkan diri. Napasnya memang stabil, namun belum ada tanda-tanda ia akan terbangun. Tuan Li pun datang bersama dokter. Mereka masuk untuk mengganti perban saat semua orang menatapmu dengan mata terbelalak seolah kau hanya tertidur. Mengapa dia belum sadar juga? Dokter itu mulai memeriksa luka dan kondisimu dengan saksama. Ia menatap instrumen medis dengan bingung. Secara logika, seharusnya kau sudah terbangun saat ini. Dosis anestesi yang diberikan kemarin tidaklah tinggi. Sang dokter mulai merasa ada yang tidak beres. Kau bahkan tidak tahu 9 tua menodongkan pistol tepat ke kepala dokter pasar gelap itu. Jika saudaraku tidak bangun, kau akan menyusulnya ke neraka. Dokter itu mencoba menenangkan amarahnya yang meluap. Sang dokter menyingkirkan moncong senjata itu sambil menjelaskan situasi, sementara Tuan Li hanya memijat pelipisnya. Dokter itu tidak tahu, namun Tuan Li sudah menduga bahwa macan putih kecil telah menyerap darah iblis. Kekuatan tirani yang luar biasa, sebuah keajaiban besar tubuhnya tidak meledak setelah menyerap energi seliar itu. Apakah ada sisa serpihan di lukanya yang belum dibersihkan? Tanya Tuan Li berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sangat mustahil. Dokter itu menggeleng kuat sambil bersumpah telah memeriksa luka itu berkali-kali secara mendetail. Tuan Li akhirnya berpendapat bahwa isi wadah misterius itu mungkin telah memberikan efek besar pada tubuhnya. Terpengaruh oleh zat yang tidak dikenal, sang dokter segera membuka pakaianmu untuk memeriksa kondisi kulitmu. Secara mengejutkan, lubang peluru itu telah lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Lebih aneh lagi, bulu-bulu halus mulai tumbuh di tubuhmu dan kuku-kukumu memanjang dalam satu malam. Aku belum pernah melihat mutasi seperti ini. Ucap dokter itu dengan wajah pucat karena ketakutan. Ia khawatir jika pistol 9 tua tiba-tiba meletus karena rasa panik yang menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang merasa buntu. Sangat mustahil bagi manusia biasa untuk menyerap darah dari leluhur iblis itu. Tuan Li juga merasa tidak yakin. Apakah ada cara lain untuk membangunkannya dari tidur panjang ini? Cobalah memberinya rangsangan. Tubuhnya sekarang terlihat jauh lebih berotot daripada orang normal pada umumnya. Dokter itu menduga ini adalah masalah pada kesadarannya dan mulai mengusulkan sebuah solusi medis yang berisiko. Tuan Li memberi isyarat pada 9 tua lalu melangkah keluar. Situasi telah berubah. Aku harus pergi. Aku akan mencari ahli untuk berkonsultasi. Tuan Li dan 9 tua berbisik serius di lorong gelap. Jika macan putih kecil tak bangun, darah leluhur iblis itu akan sia-sia. Tuan Li membayangkan kemarahan bos. 9 tua mulai mempercayai Tuan Li demi keselamatan temannya. Tuan Li segera bersiap untuk pergi mencari bantuan. Setelah mengenakan mantelnya, Tuan Li segera pergi. Sementara itu, 9 tua menunggu di lorong dengan gelisah. Ia menghisap rokoknya dengan perasaan depresi, lalu menginjak puntungnya sebelum kembali masuk ke dalam ruangan. Di luar, seseorang sedang mengawasi keadaan sekitar. Setelah memastikan aman, ia segera mengeluarkan ponselnya secara sembunyi-sembunyi. Halo bos besar, 9 tua sudah ditemukan. Sementara itu, di ruang operasi, napasmu mulai memburu cepat. Geraman buas mulai keluar dari mulutmu saat bulu-bulu halus di tubuhmu tumbuh semakin lebat dan tebal. 9 tua yang berada di sisimu hanya bisa bergumam lirih sambil terus menghisap rokoknya dengan sedih. Jangan tinggalkan kami, kawan. Jika kau mati, aku akan meledakkan diriku bersama bajingan tua itu. Ia keluar membawa senjatanya tanpa menyadari bahwa ada air mata yang mengalir di sudut matamu saat itu. Kau mendengar ucapannya, namun kau terjebak. Jiwamu telah tersedot ke dalam sebuah dimensi ruang yang asing. Kau terbangun di dalam gua dengan jalan keluar di depanmu. Namun, ada sosok mengerikan yang menghadang. Seekor harimau bergaris perak sedang mendekam di sana. Kau harus menghadapinya setelah menyerap darah leluhur itu. Kau merasa tidak sabar karena mengetahui sifat 9 tua yang nekat jika kau tidak segera terbangun. Dengan keberanian yang terkumpul, kau melangkah maju mendekati sang macan. Menyadari kehadiranmu, monster itu pun bangkit. Harimau raksasa itu berdiri perlahan dan melepaskan raungan dahsyat yang mengguncang seluruh langit dan bumi. Alih-alih merasa takut,
Kau justru memacu langkahmu dan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Kau berlutut di hadapannya. Saudaraku, aku tahu kau adalah ayah para iblis, tolong biarkan aku lewat. Namun, sang macan putih tetap diam tak bergeming. Keheningan itu justru membuat suasana menjadi semakin mencekam. Kau menggertakkan gigi dan menerjang maju. Pukulanmu telah menghantam rahang sang harimau hingga ia terpental mundur. Tanpa ragu, kau menerjang punggung macan putih dan menghujamkan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya. Seketika, macan itu mengamuk dan menghempaskanmu hingga terpental puluhan meter jauhnya. Saat kau bersiap menyerang lagi, macan putih itu tiba-tiba bicara, "Anak muda, aku adalah Li." Kau tertegun mendengar suara itu. "Ayah para iblis?" "Benar, akulah sang penguasa kegelapan. Panggil aku macan perak, tak kusangka, kau malah membawaku ke gua busuk ini. Ini darah kesadaranku. Seraplah, maka kau bisa berkomunikasi langsung dengan jiwaku." Tatapan macan perak meredup pilu. "Raga kasarku telah hancur, hanya sisa jiwa ini yang menemuimu." Dengan penuh waspada kau bertanya, "Lantas, mengapa kau menyeretku ke tempat terkutuk ini? Waktuku hampir habis. Jiwa ini segera lenyap, dan aku hanya mengkhawatirkan nasib putriku. Kau telah menyerap darahku, karena itulah aku butuh tubuhmu untuk membangkitkan putriku kembali. Melahirkan? Lebih baik kau bunuh aku sekarang, aku tidak akan pernah sudi menyerah." Sang leluhur iblis membuka rahangnya lebar-lebar, namun bukan untuk menggigitmu. Kerongkongannya tampak bergejolak. Seekor kucing kecil muncul dari mulutnya. "Pergilah, nak," bisik macan perak dengan nada lelah. Kucing itu mengusap manja kaki sang leluhur, lalu berjalan gontai menghampirimu dengan ragu. "Temanmu dalam bahaya besar. Jika ingin keluar, kau harus berbagi raga dengan putriku. Saat kau mencapai puncak 9 persepsi, putriku akan meminjam kekuatanmu untuk membangun kembali tubuhnya." Tiba-tiba, kekuatan gaib menekanmu ke tanah. Si kucing mengendus wajahmu, lalu mengencingimu tanpa ampun. Belum sempat kau memaki, kucing itu berubah jadi seberkas cahaya dan merasuk ke dalam tubuhmu. Sosok leluhur iblis mulai memudar. Waspadalah pada bangau pedang, itulah pesan terakhir yang ia tinggalkan. Kekuatan hisap muncul dari mulut gua, membawamu kembali ke area klinik pasar hitam. Pintu-pintu van terbuka. Sekelompok orang bersenjata parang mengepung tempat itu sementara si tua licik memantau. "Bantai semua, jangan biarkan ada yang hidup." Kakak Ren mengangguk mantap mendengar perintah kejam itu. Ia mencabut pistol dan belati, lalu menyerbu ke lantai atas bersama 30 anak buahnya. Kakak Ren mendobrak pintu sekuat tenaga. "Tua 9, keluar dan hadapi ajalmu sekarang juga." Namun ruangan itu kosong. "Brengsek." Mereka semua sudah berhasil melarikan diri. Maki mereka emosi. Dengan penuh amarah, Kakak Ren menghantam meja. "Cari mereka. Mereka pasti masih bersembunyi di sekitar sini." Saat ia hendak pergi, pintu dapur terbuka. Si pemakan mie instan muncul dengan gaya santainya. Ia membawa semangkuk mie panas, membuat para anak buah si tua licik saling lirik kebingungan. Di tengah kepungan puluhan orang yang haus darah, beraninya pemuda ini menampakkan diri dengan tenang. "Yo, Tuan Ren, sudah makan?" Haigu menyapa dengan wajah datar tanpa rasa takut sedikit pun. Ia menegakkan meja yang tumbang dan duduk di sofa. Wajah Tuan Ren memucat menahan amarah. "Di mana si tua 9? Moncong pistol Tuan Ren kini menempel tepat di dahi Haigu. Dengan tatapan penuh hinaan, Haigu melirik ke arah para antek si tua licik yang kelaparan. Ia menepis selaras pistol itu dengan sumpitnya. "Tuan Ren, kau pikir kau ini orang penting? Tembak saja kalau berani." Haigu lalu mengeluarkan sebuah remote kendali dari balik sofa dengan tenang. "Lihat ke atas." Semua mata terbelalak melihat 4 paket dinamit sudah menempel di langit-langit. Ibu jarinya sudah menempel pada tombol. "Cuma 5 kilo dinamit. Nasib kita tergantung keberuntungan hari ini. Jika ada satu orang saja yang berani keluar, aku akan meledakkan tempat ini berkeping-keping." Haigu tidak berteriak, namun tak ada yang berani meragukan ancaman maut dari mulutnya itu. Mereka semua terpaku. Julukannya adalah anjing gila, dan dia benar-benar nekat untuk mati bersama. Keringat dingin membasahi telapak tangan Tuan Ren. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk berjaga di bawah. Haigu menyeringai penuh sarkasme. "Di cuaca sedingin ini, sungguh dermawan sekali kalian mau berjaga di luar." Tuan Ren menatap remote itu dengan sangat gelisah. Jantungnya berdegup kencang mengikuti gerak jari Haigu. Jari Haigu sudah menekan tombol. Sekali saja terlepas, seluruh bangunan ini akan lenyap di ledakan. Dengan berat hati ia menyerah. Tuan Ren menyulut rokok sambil memaki habis-habisan dalam kekalahannya. "Sial. Kalau bukan karena keteledoran bodoh itu, kita takkan terdesak begini. Apa rencana kita sekarang? Kau pikir ini game dengan koin kebangkitan?" Idok terus melahap mienya tanpa peduli sekitar. Rengeo terdiam 1000 bahasa. Dia menyeret kursi, duduk tepat di depan Idok dengan tatapan mengancam. "Si tua bangka itu menyewa seorang awakener. Kita lihat saja berapa lama lagi kalian bisa bertingkah."
Serangan fajar terjadi. Anak buah yang tertahan di bawah segera merangsek naik dengan tergesa-gesa. Mereka lari melapor pada si tua Malefique. Seketika, raut wajah pria tua itu berubah drastis. Renji masuk tanpa suara. Firasat buruk mulai menghantui benak si tua Malefique. Sesuatu yang buruk terjadi. Seharusnya aku mendengar saran Rennes dan menunggu para penjaga siap sebelum bertindak gegabah. Saat dia menoleh, terdengar langkah kaki halus. Matanya menangkap bayangan mencurigakan di kaca spion mobil. Pria berjas hujan hitam mendekat secepat kilat. Ternyata itu si tua 9. Malefique tersentak kaget. Senjata ditarik, moncongnya mengarah pada penyusup. Hei tua bangka, siap menerima timah panas di kepalamu? Dihadang belasan pemuda yang panik, Justa membuang waktu dan langsung memuntahkan peluru panasnya. Kaca belakang van hancur berkeping-keping. Baku tembak sengit pecah dalam jarak 30 meter. Peluru mendesing di sekitar si tua 9, nyaris menggores kulitnya, tapi dia berdiri kokoh tanpa gentar. Situasi makin kacau. Malefique berteriak panik, memaksa sopirnya menginjak gas sedalam mungkin untuk kabur. Sambil menelepon, dia meraung, "Kapan kau sampai?" "Sialan, semuanya kacau. Aku tiba malam ini." Suara berat dan serak menyahut dari seberang sana. "Bisa lebih cepat tidak? Aku sedang terkepung." Wajah Malefique tampak kuyuh. Rasa takut dan penyesalan bercampur aduk menjadi satu dalam benaknya. Mendengar suara rentetan tembakan, pria di telepon itu tetap tenang seolah kematian hanyalah angka semata. "Kalau kau mati, bayarannya hangus." "Sialan kau." Maki Malefique sebelum membanting teleponnya dengan geram. Satu persatu anak buah Malefique tumbang bersimbah darah. Sisanya lari kocar-kacir menyelamatkan nyawa mereka. Di detik terakhir, mobil Malefique melesat pergi di tengah hujan peluru yang menghujam bodi kendaraan. Tua 9 memegang senapan dengan gagah, diikuti para pengikut setianya yang terus merangsek maju mengejar. Mereka mengejar van itu ratusan meter jauhnya, memuntahkan peluru hingga mobil itu nampak seperti saringan. Setelah puas, Tua 9 berhenti dan langsung menekan nomor ponsel Malefique dengan senyum kemenangan. Berhasil lolos, Malefique berteriak murka melalui telepon. "Tunggu saja pembalasanku, bajingan sialan. Caci maki saja sesukamu. Apa kau mau aku datang naik taksi sekarang untuk menghabisimu? Karena kau sudah kalah telak, ganti rugi biaya amunisiku. Kirimkan nomor rekeningmu sekarang juga." "Kirim 50.000? Malefique terperangah tak percaya. "Kau menyerangku lalu minta ganti rugi peluru? Masih ada 30 orangmu yang kusandera di sini. Pikirkan baik-baik nasib mereka," gertak Tua 9. "Tanpa uang, aku akan membiarkan anjing-anjingku menghabisi mereka semua." Malefique gemetar menahan amarah. Sambil menggeretakkan gigi, Malefique menutup telepon. Tak ada pilihan lain, dia harus tunduk pada keadaan. Dia segera melakukan transfer. Hanya 10 menit, pertempuran berakhir, Tua 9 kembali ke klinik. Melihatnya kembali dengan selamat, Rennes sudah menduga rencana Malefique gagal total. "Sudah lama, Tuan Rennes." Tua 9 duduk santai sambil menyesap rokoknya. 10 menit kemudian, notifikasi transfer pun masuk. Setelah senjata diletakkan, anak buahnya pergi meninggalkan ruangan. Kini, hanya tersisa Rennes dalam kesunyian. Setelah semua orang pergi, Rennes dan Tua 9 duduk berhadapan. Mereka adalah kawan lama. Tua 9 menawarkan rokok, namun Rennes menolaknya. "Katakan, apa sebenarnya maumu dari Malefique? Semua anak buahnya di jalanan sudah kuhabisi. Aku tak mengerti kenapa kau terburu-buru mengakhiri ini." "Tak perlu terburu-buru." Rennes menyulut rokoknya perlahan, merenungkan setiap langkah yang telah mereka ambil. Sebagai orang kepercayaan Malefique, pengkhianatan adalah dosa. Tapi jika dia tidak bicara sekarang juga, maut akan menjemputnya. Rennes menghela napas berat, "Kalian semua hanyalah bidak yang akan dibuang. Malefique ingin naik kasta sosial, dan bayarannya adalah nyawa kalian semua sebagai tumbal suci." Tua 9 tertegun bingung. Rennes melanjutkan dengan wajah penuh rasa malu, "Ingat 3 bulan lalu? Kalian membebaskan tawanan anak-anak itu. Itulah dosa yang takkan pernah dimaafkan oleh bos besar. Siksaan kejam bagi macan putih kecil dan tetua 9, 2 jiwa yang lahir dari tumpukan sampah. Bagi mereka, anak-anak itu adalah bayangan masa lalu sendiri. Itulah alasan mereka tak bisa berpaling." Kembali ke kota, Tuan Rennes terdiam dalam asap cerutu. Dia tahu orang-orang ini punya kuasa besar. Pion tak berguna sepertimu tak dibutuhkan. Jika tak mau berkompromi, kau hanya akan jadi penghalang. Kau harus dilenyapkan. Tuan Rennes terbungkam, menyadari bisnis gelap ini tak mengenal hati nurani. "Pernahkah kau mengotori tanganmu?" tanya tetua 9. "Aku tak akan menyentuh apa yang tak kumakan. Hati nurani hanya membawamu pada kehancuran," desis tetua 9. Rennes membela diri demi menafkahi keluarganya. "Berapa banyak nyawa melayang tiap musim dingin? Aku hanya ingin keluargaku hidup." Namun, si jahat tak peduli. Langkah kaki menjauh, Tuan Rennes terpaku saat rentetan tembakan mengguncang lantai bawah tanpa henti.
Jeritan pilu memecah udara. Wajah Renes pucat pasi, tetua 9 tak berniat melepaskan satu orang pun. Ini di kota? Kau membantai sebanyak ini? Seluruh dunia akan memburumu. Renes berteriak demi nyawanya. Di luar, seekor anjing berlumuran darah. Sang raja kekacauan tiba, menunjuk ke bawah dengan tatapan dingin. Sopir diperintah membuang mayat ke tempat terpencil. Hati Tuan Renes kini terasa hampa seperti abu. Tetua 9 menyodorkan rokok. Saudara Renes, jika anakmu diculik dari kota ini, apa yang akan kau lakukan? Keberanian Renes runtuh seketika. Sunyi mencekam. Tetua 9 menghela napas, lalu anjing gila mengangkat senjatanya. Letusan kering bergema. Tubuh Tuan Renes bergetar hebat saat darah mulai mengalir dari dahinya. Tugas tuntas. Para saudara dengan cepat bergerak menuju jendela ruang operasi di tengah kegelapan. Seutas tali tergantung di sana. Kau terikat di luar jendela, Tetua 9 tak pernah benar-benar membawamu. Macan putih kecil membuka mata. Sorakan haru pecah dari para saudara saat melihatmu kembali bernapas. Keajaiban! Seluruh bulu halus di tubuhmu menghilang. Kembali normal. Para saudara membantumu duduk di ranjang. Mata kalian bertemu. Terima kasih atas kerja kerasmu, kawan, ucapmu serak, mencoba tetap terlihat santai. Dasar burung bodoh, balas Tetua 9 sambil membuang muka, menyembunyikan rona merah di wajahnya. Aku berutang nyawa padamu. Di kehidupan selanjutnya, aku akan terus membalasnya, bisikmu menatap punggungnya. Dia hanya mengangkat jari tengah tanpa menoleh. Di kehidupan berikutnya, aku akan menjauh darimu, burung bodoh. Sialan kau, anjing gila. Sampai kapanpun, kita tetap bersaudara, kau melompat ke punggungnya dengan tawa. Mereka bergurau layaknya anak-anak, melupakan sejenak beban dunia yang menghimpit pundak mereka. Keheningan kembali saat mereka terduduk lelah. Kita kehilangan terlalu banyak orang kali ini, ucapmu berat. Rasa bersalah membayangi wajah Tetua 9. Dari 20 orang, kini hanya tersisa sedikit saja. Hanya 12 dari kita yang tersisa. Hatimu terasa sangat perih mendengar kenyataan pahit itu. Akan kupastikan bajingan ke-11 itu membayar 100 kali lipat atas setiap luka yang kalian derita. Sementara itu, si jahat kembali ke ruangannya, mencengkeram telepon dengan tangan yang bergetar hebat. Dia berusaha memberi penjelasan pada sosok di seberang sana. Setelah menutup telepon, wajahnya berubah pucat. Awasi macan putih kecil. Tangkap Tetua 9 besok tanpa ampun. Teriak si ke-11 penuh amarah. Siap, bos besar. Hari ini, si jahat berniat mengunjungi beberapa tempat rahasia bersama anak buahnya. Macan putih kecil bertanya dengan ragu, namun si jahat justru melayangkan tendangan keras ke perutnya. Persetan dengan semuanya, malam ini aku akan tidur di kantor, teriaknya penuh dengan paranoia. Perketat patroli. Si jahat membanting pintu sambil menyumpah, hatinya diselimuti ketakutan yang sangat mendalam. Dia mengenakan rompi anti peluru. Di luar, macan putih kecil meludah dengan tatapan penuh kebencian. Dia menyelinap ke sudut sepi dan menelepon. Kakak, si jahat tidak akan pulang ke rumah malam ini. Datanglah, aku menunggumu di tempat biasa, bisik suara di telepon. Tunggu aku, sayang, jawabnya. Mengenakan jubah hitam besar, macan putih kecil memacu mobilnya meninggalkan gudang itu seorang diri. Di pos penjagaan, dia berteriak kesal, buka pintunya, aku harus mengantar obat untuk saudariku sekarang. Para penjaga menunduk saat mobil itu melesat pergi menembus kegelapan malam yang semakin mencekam. Senangnya punya kakak perempuan, gumamnya licik. Halo sayang, apa kau ingin obatmu dikirim sekarang? Sambil memegang kemudi, dia tertawa menjijikkan ke arah telepon. Apa sebenarnya rencana busuknya kali ini? Cepat kemari. Separuh dari anak buah si tua licik kini berpihak padamu. Macan putih kecil menginjak gas dalam-dalam. Namun, ia mendadak mengerem paksa karena pemandangan di depannya. Tak mungkin kemampuannya terbatas. Kakinya gemetar saat mesin mobil tiba-tiba mati total di kegelapan. Ia menelan ludah. 10 bayangan misterius berjubah hitam berdiri berderet di bawah lampu jalan yang redup. Setelah mencoba berulang kali, mesin akhirnya menderu. Saat hendak mundur, ia menyadari bahaya hanya berjarak 5 meter. Bara rokok menyala di kegelapan. Saat cahaya memercik, separuh wajah penuh aura membunuh mulai terlihat jelas. Sebelum lampu kembali menyala, macan putih kecil menyadari sosok itu bukan manusia biasa. Pria itu melompat sejauh 5 meter dan mendarat tepat di depan mobil dengan satu tendangan maut. Mobil kecil itu tergelincir di atas es, menghantam pembatas jalan, lalu terguling dengan suara dentuman keras. Macan putih kecil menatap bayangan yang turun dari langit itu. Xiao Kui, yang wajahnya bersimbah darah, gemetar ketakutan. Dari balik jendela kendaraan yang terbalik, sosok dengan tatapan mata sedingin es itu mendekat perlahan. Kaca jendela hancur dalam satu hantaman tinju. Satu tangan memegang uang, tangan lainnya memegang belati tajam. Pilih salah satu. Xiao Kui, meskipun bawahan rendahan, bukanlah orang bodoh yang tak mengerti isyarat kematian.
Ia langsung memahami maksud macan putih kecil dan menghela napas lega karena masih diberi kesempatan hidup. "Kakak macan, kau masih hidup," ucapnya dengan nada gembira yang dipaksakan demi menutupi ketakutannya. "Aku sangat sedih saat mendengar kau akan dieksekusi." Tiba-tiba, moncong senapan mencuat dari jendela mobil. Langkah macan putih kecil terhenti seketika. Wajah kejam si tua sembilan muncul dengan tatapan yang sangat mengancam. Macan putih kecil menggigil ketakutan dan tidak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun di hadapan mereka. Ia tak berani melawan dan segera keluar dari mobil, berlutut dengan tangan di atas kepala. Tanpa perlu diinterogasi, Xiao Kui langsung membeberkan semua posisi persembunyian anak buah si tua licik. Dia bahkan berani menggoda istri bosnya sendiri. Mana mungkin dia setia pada si tua licik? Aku bisa mengalihkan perhatian mereka. Penjaga di depan adalah orang-orangku. Aku bisa menyuruh mereka pergi. Aku menjaminnya, tapi kalian harus menghabisi si tua licik atau nyawaku akan menjadi taruhannya. Sementara itu, si tua licik duduk di kantornya sambil menatap layar pemantau dengan perasaan gelisah. "Mana macan putih kecil?" tanyanya ketus. "Dia sedang pergi keluar untuk urusan mendesak," sahut seorang bawahan. "Bagaimana dengan persiapan pasukan elit?" "Pasukan 100 orang sudah siap tempur," jawab suara dari balik pintu. "Apa yang mereka lakukan sekarang?" "Mereka sedang asyik menikmati hotpot di gudang, Tuan." Amarah si tua licik meledak. Di saat genting seperti ini, pasukan barunya malah sibuk berpesta pora. Dengan geram, ia berdiri dan mengenakan mantel kapas tebal untuk menahan dinginnya malam yang menusuk. Ia merapatkan kerah bajunya, membuka pintu, dan melangkah dengan aura kemarahan menuju gudang penyimpanan. Napasnya beruap di udara dingin saat ia menggosok tangannya yang mulai mati rasa karena salju. Sambil menginjak tumpukan salju yang tebal, matanya menatap tajam ke arah gerbang masuk utama. Tiba-tiba tubuhnya membeku. Pos penjagaan yang seharusnya dijaga ketat kini kosong tanpa ada satu bayangan pun. Secara insting, ia langsung mencabut senjatanya dan berlari menuju gudang di bawah perlindungan pengawal setianya. Brak, pintu gudang besar itu ditendang hingga terbuka lebar oleh amarah si tua licik yang meluap. Sun Air dan kelompoknya ternyata sedang berkumpul mengelilingi tungku panas, tertawa sambil menikmati hidangan mereka. Karena hanya kelompok ini yang tersisa untuk bertarung, si tua licik terpaksa menahan amarahnya yang membara. "Sedang enak makan, ya?" Sapanya dengan senyuman dingin yang membuat suasana seketika menjadi mencekam. "Duduklah dulu, Kak. Di luar sangat dingin, mari makan bersama karena kita harus berjaga semalam suntuk. Aku takkan membiarkan siapapun masuk." Namun, firasat buruk mulai merayapi pikiran si tua licik saat itu. Musuh sudah berada di sini. Cepat pergi dan periksa kenapa semua orang di depan menghilang. Sun Air tampak linglung. "Bukankah itu semua orangnya Xiao Kui? Sebaiknya kau kirim orang untuk memeriksa." Beruntung, salah satu pengawal lainnya ikut mengingatkan betapa bahayanya situasi yang sedang mereka hadapi sekarang. Akhirnya Sun Air tersadar. Ia segera berteriak memerintahkan bawahannya untuk memeriksa keadaan di luar gudang. Tepat saat itu, deru mesin mobil yang menggelegar terdengar mendekat, membuat mereka semua saling pandang penuh kecemasan. Malam puncak musim dingin yang membeku. Sun Air mengutus 2 anak buahnya mengecek dentuman keras di luar. Gerbang gudang hancur berkeping-keping. 2 truk berat menerjang masuk secara brutal dengan kecepatan penuh. Tubuh anggota Sun Air terpental jauh. Sang pemimpin menyadari, sosok legendaris yang ditunggu telah tiba. Pintu truk terbuka dan Haigu melangkah keluar. Ia menyingkap bajunya, menunjukkan lilitan bahan peledak. Seketika, puluhan moncong senjata anggota Sun Air mengunci target ke arah dada Haigu yang tenang. Suasana mencekam. Terdengar deru langkah kaki yang menggilas salju dari kegelapan di luar sana. Kau dan Logi muncul membawa aura kematian, diikuti barisan pengawal yang setia di belakang. Begitu melihat wajahmu, sang pemimpin seketika membeku. Napasnya terasa berat dan seolah tercekik. Keangkuhan geng Sun Air lenyap seketika. Kehadiranmu adalah simbol kekuatan dan kepemimpinan mutlak bagi mereka. Tekanan aura kalian luar biasa. Tanpa ragu, kau dan Logi berjalan lurus menembus kerumunan lawan. Sebuah kursi ditarik kasar ke meja. Kau duduk santai dengan kaki menyilang, mendominasi seluruh ruangan. Jangan todongkan senjata jika nyalimu kecil. Logi menendang saudaranya tanpa peringatan sedikit pun hingga tersungkur. "Minggir. Saudara-saudaraku sudah di sini." Sang bos kehilangan harga dirinya di hadapan anak buahnya sendiri. Moncong pistol menempel di pelipis Logi. Kau hanya menatap dingin dengan sorot mata meremehkan lawan. Dengan gerakan tenang, kau mengambil sumpit dan menyodorkan 1 set alat makan kepada Logi. "Kalian mulai makan dengan lahap. Beginikah sambutanmu untukku yang baru bebas dari penjara, saudaraku?" Kau membuka botol dan menuangkan minuman hingga penuh untuk Logi. Atmosfer ruangan terasa semakin panas. Sang pemimpin tahu ini adalah akhir jalannya, namun ia tetap mencoba mempertahankan otoritasnya yang runtuh. "Macan, selamat datang kembali." Ia memerintahkan anak buahnya menurunkan senjata sambil bicara dengan ragu. Logi terus makan tanpa menoleh sedikit pun. "Aku tak bisa kembali ke masa lalu yang busuk. Kau sudah menguasai separuh wilayah ini,
Semua kendali jalanan ada di tanganmu sekarang, bukan? Kau dan Logi tak pernah berniat mengkhianatinya. Sang bos mengangkat gelasnya dengan tangan gemetar hebat. 10 tahun kau menghidupi saudara-saudaraku, meski semua itu hanya demi kepentingan pribadi dan ambisimu. Tanpa bantuannya, mungkin kalian sudah lama lenyap. Kilatan rasa bersalah tampak di mata sang pemimpin. Jujur saja, aku sangat menyesal. Ucapan sang bos terdengar ambigu, antara ketulusan atau sekadar tipu daya. Dengan mata memerah, ia mengaku terpaksa menerima tawaran mereka demi bisa keluar dari dunia hitam. Kalian berdua adalah target spesifik yang harus kulenyapkan. Ia berucap dengan air mata menggenang di mata. Jika kau ingin keluar, kami bisa membantumu bertarung. Tapi air mata itu hanyalah sandiwara belaka. Kau bilang tak ingin menyakitiku. Lalu bagaimana dengan kematian kakakku? Kau benar-benar munafik yang menjijikan. Kedoknya terbongkar. Sang pemimpin menghela napas panjang dan akhirnya berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Saat Logi menembakku, dia tak peduli bahwa aku pemimpin kalian. Suara sang bos meninggi penuh amarah. Pergilah ke kota lain dan bangunlah duniamu sendiri. Anggap saja ini peringatan terakhir dariku, pintanya. Ia memohon sambil melirik ke arah pintu. Sebuah bayangan hitam baru saja melintas dengan sangat cepat. Kepercayaan diri sang bos pulih seketika. Jika tidak, terpaksa aku harus menahanmu selamanya di tempat ini. Kau menghela napas panjang. Jika kau jujur sejak awal, mungkin nyawamu masih bisa kuselamatkan hari ini. Tapi karena kakakku sudah tewas, kau harus membayar hutang nyawa itu sekarang juga, tanpa ampun. Sun Er menodongkan senjatanya tepat ke wajahmu. Kau pikir kami takut padamu? Kalian takkan selamat. Akulah yang menentukan siapa yang keluar hidup-hidup. Sang bos bergerak cepat saat perhatian semua orang teralihkan. Ia menghujamkan pisau ke dadamu. Namun, terdengar bunyi benturan logam nyaring saat belati itu membentur kulitmu. Pisau itu gagal menembus tubuhmu. Sang bos terbelalak ngeri. Dulu kau hanya manusia biasa. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin kau bangkit menjadi seorang awak Kenner? Ia menusukmu berulang kali dengan rasa frustrasi yang luar biasa. Cepat bunuh dia! Teriak sang bos. Sun Er melepaskan tembakan beruntun tepat ke arah jantungmu. Peluru-peluru itu membal tanpa melukaimu sedikit pun. Melihat Sun Er menyerang lagi, Logi bereaksi secepat kilat. Logi menyambar panci sup mendidih dan menghantamkannya ke wajah Sun Er hingga ia melolong kesakitan. Kau mencengkram rambut sang bos dengan beringas. Nyawa kakakku? Sekarang saatnya kau membayar hutang itu, brengsek. Di tengah jeritan burung yang panik, si harimau kecil malah menerjang bara api. Burung itu berteriak putus asa meminta pertolongan. Tiba-tiba, sebuah pilar baja sepanjang 2 meter menembus truk besar, melesat liar mengincar nyawamu tepat di tengkuk. Awas! Logi bergerak secepat kilat mendorongmu, namun pilar itu justru menghujam tubuhnya. Seseorang muncul di balik pintu. Logi berseru lantang, tembak. Tapi hindari mereka yang membawa peledak. Sanwa pun memperingatkan pasukannya dengan tegas. Anak buah Sanwa segera menyeret pemimpinnya bersembunyi. Sementara itu, saudaramu langsung membalas dengan hujan peluru tanpa ragu. Dia tak gentar meski peluru berseliweran. Bersama Haigo, saudaramu berdiri kokoh di medan perang, dan terus menekan lawan. Keluar kau pengecut! Hadapi aku dalam duel. Haigo meneriakkan tantangan sambil melompat tinggi ke udara dan mendarat di atas peti bak dewa perang dari langit. Dia terus menghujani musuh dengan tembakan yang mematikan. Bawa Logi ke mobil. Kau mencemaskan lukanya. Kau lalu menarik Roxy. Roxy, sekarang hutang kita sudah lunas. Tidak, aku salah. Terdengar suara klik yang dingin. Kau pun menjatuhkan Roxy dengan kekuatan penuh ke tanah. Sambil berlutut, Roxy akhirnya menerima pembalasan yang setimpal. Pada saat yang krusial itu, nasib Roxy pun terkunci. Dadanya berlubang besar, darah segar terus mengalir dari mulutnya. Bertahanlah, Roxy, jangan menyerah sekarang. Matamu memerah menahan pedih, air mata hampir jatuh. Lupakan aku, ucapnya lirih di tengah keputusasaan yang mendalam. Ada musuh di luar. Sialan kau Tuzele, biar aku yang mengurus gudang ini. Roxy pun mendorongmu menjauh sekuat tenaga. Dia menghunus senjata dari pinggangnya. Si kecil berteriak histeris, seolah memahami rencana berbahaya yang sedang dipersiapkan Logi. Tabung gas dilemparkan ke arah musuh. Dengan bidikan sempurna, Logi memicu ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area. Ledakan itu menghancurkan perlindungan lawan. 10 orang yang mengejar langsung terpental kembali ke dalam kegelapan gudang. Hanya rintihan kesakitan yang terdengar dari anak buah Sun Er. Mereka tak berdaya diterjang amukan api ledakan. Asap mulai memudar, menyisakan lautan api yang memisahkan mereka. Logi masih menyimpan satu kartu as terakhir. Si kecil mengangkat tabung gas lain dengan penuh semangat. Namun, suara desingan tajam kembali membelah udara. Sebatang pipa baja melesak dari luar gudang, dan kali ini, paku maut itu langsung menembus tubuh si kecil. Tabung gas menggelinding di tengah api. Si kecil berlutut bingung sambil menyentuh dadanya yang terluka.
Demi dewa, tidak. Dua saudaramu tumbang beruntun. Kau menyambar pisau tulang di lantai dan menerjang keluar dengan amarah yang meledak. Di luar gudang, hamparan salju membentang luas. Tak ada bayangan siapapun di sana, sepi yang mencekam. Namun setelah kebangkitanmu, kau bisa merasakan aura lawan yang samar namun sangat nyata. Musuh itu juga seorang Awakened. Keluar dan hadapi aku 1 lawan 1. Hari ini, aku akan membantaimu. Di dalam, Logi menyeret si kecil bersembunyi. San dan kelompoknya memanfaatkan kekacauan untuk menguasai situasi kembali. Suasana mencekam, si kecil gemetar hebat dalam pelukan Logi. Tubuhnya kedinginan akibat luka yang sangat parah. Saat mencoba menutup lukanya, dia menyadari jarinya masuk terlalu dalam. Serangan itu benar-benar telah menembus organ vitalnya. Sial, tembus! Napas si kecil mulai berat, wajahnya pucat pasi kehilangan sisa-sisa kehidupan. Logi, dingin sekali. Rasanya seperti hari itu. Kenangan pahit masa lalu kembali menghantui mereka berdua. Logi menatapnya dengan penuh keputusasaan, air mata mengalir deras. Kak, sepertinya, ajalku sudah tiba, bisik si kecil. Penyesalan terpancar dari matanya. Kau takkan mati. Bertahanlah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Logi mendekapnya erat. Ayah dan ibu tidak menginginkanku, Logi. Jika aku mati sekarang, bisakah aku hidup lagi untuk mencarimu? Jangan pura-pura tak kenal. Mulutnya bersimbah darah, pandangannya mulai kabur. Sialan, jangan mati. Haigo memohon pilu. Lihat, saudara-saudara kita sudah datang menjemputku. Si kecil tersenyum lebar. Bangga bisa jadi saudaramu. Tiba-tiba, dia membelalakan matanya di tengah napas terakhir. Dia mendorong Logi dan menerjang ke lautan api. Sun-Er terpana saat melihatnya meraih tabung gas yang membara. Sambil memeluk maut, si kecil melompat ke arah perlindungan musuh. Kelompok Sun-Er hanya bisa menonton dengan ngeri. Hiduplah demi aku. Jangan menyusul terlalu cepat. Si kecil memberikan senyum provokasi terakhirnya pada Sun-Er. Mereka tersadar dan panik, berusaha lari dari sana sebelum semuanya terlambat. Suara kehancuran mulai terdengar. Tembakan dilepaskan. Tabung itu meledak, menelan seluruh kelompok Sun-Er dalam amukan api neraka yang tak terelakkan. Di tengah salju, kau berhadapan dengan Awakened misterius. Di sudut gudang yang tak terjangkau cahaya, maut sedang mengintai. Bayangan itu melesat cepat. 3 pilar baja terbang dari kegelapan saat kau menghindar, diikuti badai angin yang dahsyat. Terbutakan badai salju, musuh muncul dari bayang-bayang. Tombak kematian pun melesat dan menghujam bahumu dengan serangan yang fatal. Di saat itu, sosok musuh mulai terlihat. Jangan konyol, bocah. Jangan menyerahkan nyawamu begitu saja. Dengan suara parau, pria itu mengejekmu. Bahu kirimu hancur tertembus, tapi anehnya, kau tak merasakan sakit sedikit pun. Sebaliknya, senyum licik mengembang di wajahmu. Cakar tajam menyambar wajahnya saat kau memuntahkan darah segar ke udara. Gunakan amarah ini untuk bertarung. Kau mencabut paksa tombak di bahumu.